Selamat siang teman-teman. Siang. Jadi pada siang ini kita akan mendiskusikan tentang cerpen yang berjudul Jangan Takut Masuk Neraka. Sebelum itu, mari kita perkenalkan diri kita terlebih dahulu. Saya Desi Aprilia, saya sebagai pemimpin atau moderator. Saya Christine. Saya Alia. Saya Wahda. Saya Gibi. Saya Nadia. Baiklah, mari kita masuk dalam menyampaikan ringkasan Jangan Takut Masuk Neraka karangan Riyandi Malai yang lolos moderasi pada 28 Desember 2021 dan disampaikan oleh Alia. Jadi si cerpen ini tuh kayak misalnya ceritanya ada dua orang yang sedang menjenguk suami dari temannya. Dimana sang suami ini tuh lagi sakit keras di rumah sakit. Terus keadaan dari suaminya ini tuh agak mengkhawatirkan. Jadi istrinya khawatir kalau suaminya itu bakal masuk neraka atau apa itu. Tapi si aku ini bilang pasti dia tuh masuk surga karena dia tuh rajin sholat walaupun dia lagi sakit. Tapi temannya ini yang bernama Ustadz ini bilang kalau kita tuh nggak boleh ibadah hanya untuk pengen sesuatu atau cuma pengen masuk surga aja, karena kita tuh harus ibadah dengan ikhlas tanpa pamrih, dan karena kita itu Sudah diberikan. bersyukur atas kehidupan yang telah diberikan oleh Tuhan kepada kita. Oke. Jadi masuklah kita ke tahap pembahasan unsur intrinsik. Sebelumnya saya akan memberikan pengertian unsur intrinsik terlebih dahulu. Unsur intrinsik itu unsur-unsur yang membentuk cerpen, seperti temanya, tokoh atau penokohan, alur cerita, latar, sudut pandang, dan amanat. Jadi, saya ingin bertanya kepada kalian semua, apa tema dari cerpen yang sudah disampaikan Alia tadi? Menurut saya, tema dari cerpen tersebut adalah beribadahlah dengan ikhlas, bukan karena saat kamu menginginkan sesuatu. Oke, apakah kalian ada tambahan atau kritikan tentang jawaban Gaby? Setuju. Oh, baiklah. Untuk tokoh dan penokohan dari cerpen tersebut, siapa yang ingin memberikan jawaban? Tokoh dan penokohan, menurut saya, tokoh Ustadz memiliki sikap yang baik dan tegas dalam memberikan jawaban. Tokoh aku bersikap keras kepala dan punya rasa ingin tahu. Tokoh Istirakan bersikap baik dan tabah. Baiklah, saya rasa juga jawaban dari Wahda cukup memuaskan. Untuk alur cerita, bagaimana menurut kamu? Menurut saya, alurnya maju karena adegan dalam cerpen tersebut tidak ada yang menceritakan kejadian masa lalu atau masa lampau. Oke. Untuk latarnya, bagaimana latar dari cerita tersebut? Menurut saya tempat dari cerpen tersebut adalah rumah sakit dan kantin. Lalu waktunya saat ini. Lalu cerpen tersebut menggunakan suasana sedih. Agak gugup gitu ya, Gaby. Untuk sudut pandang, Menurut saya sudut pandangnya menggunakan orang pertama karena cerpen tersebut menggunakan kata aku atau tentang diri sendiri. sejauh ini saya rasa jawaban kalian cukup memuaskan. Untuk yang terakhir, saya ingin bertanya, apa amanat dari cerpen tersebut? Amanat dari cerpen tersebut adalah beribadahlah bukan hanya untuk karena masuk surga, tapi beribadahlah tanpa rasa pamrih dan karena rasa bersyukur. Iya, saya ingin menambahkan juga, ibadah itu bukan untuk hanya masuk surga. Kalau kita ibadah itu, kita harus fokus dan mempunyai rasa ikhlas dan bersyukur. Masuk kita ke unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik itu unsur luar yang berada dalam sebuah cerita dan juga ikut membangun jalannya suatu cerita.
Contohnya latar belakang masyarakat atau latar belakang pengarang atau nilai-nilai yang terkandung dalam cerpen. Dari yang kita dengarkan cerpen tadi yang disampaikan Alia, bagaimana unsur ekstrinsik di dalam cerpen tersebut? Nilai yang terkandung dalam cerpen tersebut adalah nilai religi, di mana ustadz tersebut memberikan ilmu pengetahuan mengenai ibadah dengan rasa bersyukur. Oke, apakah ada yang ingin menambahkan jawaban Muna? Tidak. Pas? Cukup. Baik, mari kita lanjut untuk keteladanan tokoh. Siapa yang ingin memberikan jawaban tentang keteladanan tokoh? Menurut saya, keteladanan tokohnya, suami dari si teman yang sedang sakit tetap melaksanakan ibadah sholat walaupun sedang sakit. Yang kedua, istrinya tetap membantu sang suami dalam menjalankan sholatnya. Oke, jawaban yang cukup memuaskan. Mari kita tutup diskusi kita pada siang ini. Semoga dari diskusi kita ini kita dapat hikmahnya dan dapat manfaatnya untuk kehidupan sehari-hari. Sekian dan terima kasih. Dadah.